Bathara Antaboga pada saat sedang ditangisi oleh anaknya yaitu Dewi Nagagini karena bermimpi bahwasanya suaminya yaitu Raden Bratasena pada saat itu mengalami nasib jelek. Nah, di situ Raden Bratasena tadi ceritakan menggunakan pakaian berwarna jingga dan menaiki pedati dan masuk ke dalam samudra pada saat itu. Nah, Bathara Antaboga pada saat itu beranjak pergi untuk mencari si Bratasena. Nah, diceritakan pada saat itu Bathara Antaboga tadi menemukan Bratasena tadi sudah mati jegur di dalam namanya sumur Jalatundha. Nah, ia pada saat itu diangkat lalu dihidupkan kembali si Bathara Antaboga. Setelah itu dibawa pulang ke Kahyangan Saptapratala. Akhirnya Bratasena bertemu dengan istrinya Dewi Nagagini dan mereka pun istilahnya berdua pada saat itu kangen-kangenan. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon, cerita maupun tokoh-tokoh yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Mungkin pemirsa penasaran, kali ini kita mau membahas tentang apa? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Setelah kemarin kita membahas tentang lakon Rabine Raden Kitaka, ya, Dewi Danarti. Nah, lalu kali ini Mas Gurit mau bercerita tentang lakon Narek apa, Mas? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di episode kemarin beberapa kali kita membahas tentang lakon-lakon dari leluhur para Pandawa. Tentunya ada Raden Kitaka dan sebagainya, Raja-Raja Wirata sebelum adanya Pandawa dan juga Kurawa. Nah, untuk kali ini kita melompat jauh dari silsilah lakon tersebut. Kali ini kita membahas seputar Pandawa saja, Mas, Pandawa dan Kurawa dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk kali ini saya mempunyai sebuah lakon yang menarik untuk kita bahas di Serat Pustaka Raja. Di situ ada lakon Arjuna Dulit, Mas Bayu. Sebuah lakon yang menarik menurut saya, mungkin banyak yang belum mengerti lakon tersebut bagaimana. Nah, yang saya ketahui lakon Arjuna Dulit tadi dimulai ketika di negara Astina. Di situ Prabu Duryudana tadi sedang bersama Pandhita Durna dan juga Patih Sengkuni pada saat itu beserta para Kurawa lain. Nah, di situ Prabu Duryudana tadi sedang memikirkan tentang kerajaannya tadi yang pada saat terjadi geger, kerajaan itu tadi terbelah dikarenakan pusaka milik Bratasena atau Bima yang berwujud gada tadi istilahnya mancep di alun-alun negara Astina tadi, Mas Bayu. Jadi negara Astina sedang terjadi geger ya, Mas? Ya, benar sekali. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Prabu Duryudana saat itu, Mas? Nah, di situ sang raja tadi karena telah membuat geger seluruh negara Astina, Prabu Duryudana tadi lalu mengutus para Kurawa untuk pada saat itu diutus untuk mengangkat pusaka milik Bratasena yang mancep di alun-alun tadi diceritakan. Nah, Prabu Duryudana mengutus Kurawa untuk mengangkat, mencabut lah istilahnya oleh para Kurawa, sedangkan si Duryudana tadi akan mengawasi para Kurawa yang melakukan tugas tersebut. Nah, para Kurawa pada saat itu istilahnya ngestakake dawuh lalu segera berangkat menuju ke alun-alun negara Astina pada saat itu melaksanakan tugas dari Duryudana. Nah, sedangkan di alun-alun negara Astina itu sendiri para Kurawa akhirnya singkat cerita bergotong royong, mengangkat godo milik Bratasena tadi yang besarnya sangat luar biasa. Akan tetapi di situ ceritakan tidak ada satu Kurawa pun yang bisa mengangkat godo atau memindahkan godo tersebut dari alun-alun negara Astina. Pada itu gagal istilah seperti itu. Malah di situ terdapat diceritakan ketika mereka bersama-sama akan mengangkat godo tadi, tiba-tiba keluar raksasa.
tiba-tiba keluar kedua raksasa dari godo tersebut bernama Detya Sanggabuana dan Detya Sanggabumi. Ya, dua ya. Kedua raksasa tersebut diceritakan istilahnya menghalang-halangi menyerang para Kurawa tadi yang ingin nyabut godo milik Bratasena tadi. Nah, di situ akhirnya terjadi peperangan di antara kedua raksasa melawan si para Kurawa. Dan akhirnya para Kurawa pun akhirnya kewalahan kalang kabut menghadapi kedua raksasa tersebut. Oh, jadi para Kurawa gagal ya Mas mencabut gada tersebut? Ya, benar sekali Mas. Kewalahan melawan kedua raksasa tadi? Ya, benar sekali Mas Bayu. Nah, sedangkan di tempat lain di Kedaton negara Astina itu sendiri, Dewi Banowati pada saat itu kedatangan si Nakula dan Raden Sadewa pada saat itu. Nah, kedatangan si kembar tadi ternyata dia ingin minta izin kepada Kanjeng Ratu Dewi Banowati tadi ingin mengembala kambing dan juga bebek di Kaputren negara Astina pada saat itu Mas Bayu. Nah, lalu apakah Dewi Banowati mengizinkan Nakula Sadewa untuk mengembala hewan tersebut? Nah, di situ diceritakan sang Dewi Banowati tadi mengizinkan kepada si Nakula Sadewa tadi untuk menggiring hewan ternak tersebut di Kaputren, istilahnya mengembala di tempat tersebut karena Kaputren negara Astina diceritakan juga sangatlah luas pada saat itu. Nah, di situ diceritakan Prabu Duryudana tadi pada saat menuju ke Kedaton menemui istrinya tadi, dia melihat si kembar tadi sedang menggembala hewan ternaknya tadi, kambing dan bebek tadi di Kaputren. Tentunya di situ Prabu Duryudana sangatlah marah karena Kaputren ini negara Astina tadi yang sangat dibangun sangat luar biasa kok hanya untuk mengembala kambing dan bebek itu tadi. Duryudana pada saat itu marah lalu merintahkan para Kurawa tadi untuk menangkap hewan-hewan milik si Nakula Sadewa tadi. Nah, Kurawa pada saat itu bersedia, akan tetapi pada saat itu mereka itu tadi dihalang-halangi oleh si Nakula dan Sadewa yang melindungi hewan-hewan ternaknya tadi supaya tidak diambil oleh para Kurawa. Terjadilah peperangan di antara Nakula Sadewa melawan para Kurawa. Nah, diceritakan para Kurawa pun pada saat itu diamuk, istilahnya kalah menggunakan pecutnya si Nakula Sadewa untuk ngiring hewan-hewan itu tadi Mas Bayu. Biasanya kan kalau ngiring kambing dan ngiring bebek kan biasa menggunakan istilah pedati apa itu tadi agar bisa menggiring hewan. Nah, di situ para Kurawa tadi terkena pecute Nakula dan Sadewa tadi, di kewalahan ketakutan semuanya pada saat itu. Jadi para Kurawa itu hanya dengan menggunakan pecut mereka kewalahannya, Mas? Benar sekali Mas Bayu. Nah, sedangkan di tempat lain Mas Bayu di Kasatriyan Wonokeling di situ ada namanya Raden Jayajatra. Dia juga merupakan salah satu bagian dari Kurawa. Pernah saya ceritakan Jayajatra tadi lahir bekas dari ari-arine kulit ari-ari dari si Bima. Seperti itu. Nah, Raden Jayajatra tadi memiliki istri yaitu Dewi Dursilawati. Nah, Dursilawati tadi merupakan salah satu bagian dari Kurawa. Jadi Kurawa berjumlah 100, tapi ada satu yang perempuan yaitu Dewi Dursilawati dan akhirnya menikah dengan si Jayajatra pada saat itu. Nah, diceritakan mereka berdua tadi pasangan suami istri tadi berdiskusi tentang keinginan dari sang Dewi Dursilawati tadi ingin membeli gamping atau apu untuk dibawa ke Kadipaten Gajahhoya pada saat itu. Nah, untuk ditempati si Destarastra. Nah, dan mereka berdua akhirnya bersama-sama menuju Gajahhoya dan sebelum menuju Gajahhoya harus membeli gamping tersebut. Nah, sedangkan di Kasatriyan Gajahhoya tadi ada Kabupaten Gajahhoya tadi di situ diceritakan terdapat seorang kesatria bernama Raden Arjuna Dulit. Arjuna Dulit. Nah, diceritakan Arjuna Dulit tadi berjualan gamping itu tadi untuk ganten tadi. Nah, ia juga berpesan pada saat itu kepada Punokawan bahwasanya jika yang membeli gamping tersebut adalah istri dari pangeran atau istilah Sentono atau istilah Nayaka, bisa dikatakan punggawane dari negara Astina, maka nantinya yang meladeni pada saat itu nanti akan adalah si Raden Arjuna Dulit itu sendiri. Jadi nek sing tuku para Nayaka atau bojone para Nayaka tadi yang istilah sekedoli mau si Arjuna Dulit itu sendiri. Dan jika yang membeli adalah orang-orang biasa pada saat istri-istri mantri atau apa prajurit-prajurit tadi, bisa si Punokawan yang meladeni pada saat itu. Nah, lalu pada saat datanglah si Raden Jayajatra tadi bersama istrinya si Dewi Dursilawati tadi datang ingin membeli siapa jenis gamping itu tadi. Dan juga di situ diceritakan si sang Dewi tadi ingin menaiki sengkang yang rusak pada saat itu. Nah, sang Dewi Dursilawati pada saat itu sampainya di toko nih istilah tempat si Arjuna Dulit tadi lalu masuk ke dalam.
Ya, sedangkan si suaminya Jojotro tadi menunggu di luar, si Raden Jojotro tadi menunggu di luar ngenteni si Dursilowati tadi benakne si Sengkang itu tadi. Dan Raden Jojotro di luar istilahnya jagongan lah, bercakap-cakap dengan para Punokawan di pendopo. Nah, saat itu ceritakan si Sang Dewi tadi masuklah ke dalam rumah dan di situ terdapat si Raden Arjunodulit itu tadi yang sangat tampan. Nah, dan juga sendirian pada saat itu. Nah, diceritakan pada ketika si Sang Dewi tadi menakni Sengkang kepada si Arjunodulit itu tadi, sehingga cerita mereka berdua tadi istilahnya selingkuh, bisa dikatakan seperti itu Mas Bayu. Dia melakukan hubungan suami istri di antara si Dursilowati dan si Arjunodulit itu tadi Mas Bayu. Karena diceritakan ada yang mengatakan bahwasanya Dewi Dursilowati tadi walaupun dia salah satu dari Kurawa anak ratu, dia tadi memiliki perwatakan ya istilahnya seperti wanita gampang tergoda terhadap laki-laki yang tampan, seperti itu Mas Bayu. Nah, karena melihat si Arjunodulit yang tampan tadi, istilahnya dia tergoda lah kan itu. Nah, pada saat itu si Jojotro yang berada di luar tadi pendopo bersama Punokawan tadi, istilahnya curiga kok istri ini suwe banget, ada apa yang dilakukannya di dalam. Nah, Jojotro pada penasaran lalu dia masuk ke dalam pendopo rumah Arjunodulit tadi, dan dia disitu melihat bahwasanya istrinya tadi si Dewi Dursilowati tadi sedang berselingkuh dengan si Raden Arjunodulit itu tadi Mas Bayu. Nah, lalu bagaimana reaksi dari Raden Jayadratha Mas melihat kejadian tersebut? Nah, sebentar Mas, belum Mas Kurit jawab, silahkan diminum dulu. Silahkan dilanjut Mas. Nah, tentunya di situ Raden Jojotro melihat istrinya selingkuh tadi sangatlah marah. Lalu diceritakan dia melarak atau menarik si Arjunodulit, dan itu terjadilah peperangan di antara mereka berdua, si Arjunodulit melawan si Jojotro. Nah, dikisahkan Raden Jojotro tadi kewalahan menandingi si Raden Arjunodulit tadi dan memilih untuk menarik istrinya untuk pulang kembali ke Kasatriyan Wonokeling. Pada saat tadi istri tadi lalu dibawa kembali, tidak jadi membeli gamping itu tadi. Nah, sedangkan di tempat lain Mas Bayu, di situ ada seseorang bernama Tondo Wijogangko. Suatu hari dia menerima makanan yang berjumlah 2 jodang atau 2 wadah yang sangat besar. Pada saat itu diceritakan karena si Tondo itu tadi, Tondo Wijogangko tadi baru saja pada saat itu membantu menyembuhkan anak salah satu senopati yang ada di negara Astina yang sedang sakit. Pada saat itu berhasil disembuhkan oleh si Tondo Wijogangko. Nah, pada saat itu Mas Bayu lalu datanglah si Patih Sengkuni dan para Kurawa tadi mengatakan kepada Ki Tondo Wijogangko tadi untuk melepas gelung keling. Nah, perlu diketahui bahwasanya gelung keling tadi merupakan sebuah hiasan rambut atau model rambut yang gelung keling tadi biasanya dipakai untuk seorang raja. Kok di situ si Tondo Wijogangko tadi menggunakan gelung keling tadi, maka Sengkuni dan juga si para Kurawa tadi meminta kepada si Tondo Wijogangko tadi memaksa untuk melepaskan gelung keling tersebut Mas Bayu. Nah, lalu apakah Ki Tondo mengikuti perintah dari Sengkuni Mas? Nah, di situ Ki Tondo Wijogangko tadi lalu menolak suruhan dari Sengkuni karena menurutnya rambut itu tadi, model rambut tadi yang menggelung itu tadi adalah ayahnya, Swargi ayahnya, tadi ayahnya sudah tiada pada saat itu, maka dia tidak berani melepas gelung keling tersebut. Nah, Patih Sengkuni pada saat itu terus memaksa, akan tetapi tetap dihalang-halangi pada saat itu oleh si kembar Sinangkula Sadewa. Nah, lalu datanglah para Punokawan tadi datang diceritakan memakan isi dari 2 jodang yang makanan yang diberikan kepada si Tondo Wijogangko tadi hingga pada saat hampir habis. Nah, setelah itu pada saat itu mereka tadi juga ikut berperang melawan si para Kurawa tadi yang terus memaksa si Tondo Wijogangko untuk melepaskan gelung keling tersebut. Nah, diceritakan pada saat itu si Dursosono salah satu dari Kurawa tadi menarik-narik gelung si Wijogangko tadi, dan tiba-tiba pada saat itu diceritakan si Dursosono terkena walat, bisa dikatakan terkena kutukan lah, imbasnya perutnya si Dursosono tadi tiba-tiba sakit dan mual. Nah, pada saat itu para Kurawa pun kebingungan hanya memegang hanya gelung keling tadi kok bisa membuat perut Dursosono tadi sakit. Nah, mungkin bisa terkena walat atau apalah seperti itu. Nah, di situ Kurawa pun malah ketakutan, jadi tidak berani memegang si Tondo Wijogangko. Dan lalu di situ para Kurawa akhirnya pergi pada saat itu Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan Sengkuni Mas melihat kejadian tersebut? Nah, melihat kejadian tersebut si Sengkuni tadi memerintah para Kurawa tadi pergi saja pada saat itu, tidak jadi melepasi gelung keling si Tondo Wijogangko. Nah,
si Sengkuni pada saat lalu mengutus kepada si Raden Surtayu tadi untuk mencari bantuan, untuk mencabut godo si Bratasena tadi yang berada di alun-alun negara Astina tadi, supaya negara Astina bisa tentram kembali. Karena permasalahan tadi kan kompleks dari awal, ada Kurawa tidak bisa mencabut godo, Kurawa tidak bisa mengusir Nakula Sadewa yang angon itu tadi, dan kali ini Kurawa pun juga gagal melepaskan gelung-geling si Tondo Wijokangka. Nah di situ Sengkuni mengutus si Surtayu, salah satu dari Kurawa, untuk mencari bantuan untuk bisa mencabut si godo itu tadi. Nah pada saat itu ceritakan akhirnya si Surtayu berangkat, sedangkan si Punaka tadi mendatangi si Wijokangka tadi jenis dagelan Punaka, lalu dia juga meminta makanan lagi, lalu si Tondo Wijokangka tadi memberikan dua bungkus makanan yang berisi nasi dan lauk pauk seperti itu, Mas Bayu. Jadi diberikan ya diberikan lagi. Nah sedangkan Mas Bayu di tempat lain di Kayangan Sabto Pratolo, di situ ada Bathara Antaboga. Pada saat sedang ditangisi oleh anaknya yaitu Dewi Nagagini karena bermimpi bahwasanya suaminya yaitu Raden Bratasena pada saat itu mengalami nasib jelek. Nah di situ Raden Bratasena tadi ceritakan menggunakan pakaian berwarna jingga dan menaiki pedati dan masuk ke dalam samudra pada saat itu. Nah Bathara Antaboga pada saat itu beranjak pergi untuk mencari si Bratasena. Nah diceritakan pada saat itu Bathara Antaboga tadi menemukan Bratasena tadi sudah mati jegur di dalam namanya sumur Jolotundo. Nah ia pada saat itu diangkat lalu dihidupkan kembali si Bathara Antaboga. Setelah itu dibawa pulang ke Kayangan Sabto Pratolo. Akhirnya Bratasena bertemu dengan istrinya Dewi Nagagini dan mereka pun istilahnya berdua pada saat itu kangen-kangenan, Mas Bayu. Nah selanjutnya suatu ketika diceritakan Bathara Antaboga tadi memanggil si Bratasena tadi, diminta untuk menyelesaikan masalah atau perkara yang sedang terjadi di negara Astina pada saat itu, Mas Bayu. Nah Bratasena pada saat itu dirubah wujudnya menjadi anak kecil dan diganti namanya menjadi Bondan Paksa Jandu. Nah pernah saya katakan banyak tadi ada beberapa sanggit yang mengisahkan seperti itu. Tadi lakon Bima Racun tadi ada pujaga yang mengaitkan dengan lakon Arjuna Dulit, ada juga yang mengaitkan dengan Bima Racun, ada juga yang mengaitkan dengan lakon Bondan Paksa Jandu. Nah ada beberapa versi atau sanggit seperti itu, Mas Bayu. Nah si Bondan Paksa Jandu tadi yang berwujud anak bajang kecil tadi lalu diutus pergi ke negara Astina. Nah sesampainya di daratan karena keluar dari Sabto Pratolo tadi, dia lalu bertemu dengan Raden Surtayu. Surtayu mengatakan dia sedang mencari orang untuk bisa mencabut godo yang berada di negara Astina. Nah di situ Bondan Paksa Jandu pun mengangkat istilahnya bersedia, aku bersedia. Lah di situ Surtayu pun istilahnya ngenyek bayi si cilik, anak kecil kok bisa mengangkat godo yang besarnya seperti walau Kurawa yang berdoyong-doyong tidak ada yang bisa. Namun yang banyak itu semua. Nah pada saat itu akhirnya si Surtayu membawalah anak kecil, coba dijajal wae. Akhirnya dibawa ke negara Astina, dihadapkan kepada Prabu Duryudana dan mengatakan kepada Prabu Duryudana bahwasanya si Bondan Paksa Jandu tadi bersedia mencabut atau memindahkan godone Bratasena yang berada di alun-alun negara Astina pada saat itu. Nah, namun pada saat itu Mas Bayu, si Bondan Paksa Jandu tadi juga memiliki permintaan jika ia berhasil mencabut godo tersebut, maka dia ingin meminta negara Astina. Nah, Prabu Duryudana pada saat itu mengiyakan saja karena engko nek iso ya dihapusi wae wong anak kecil seperti itu, mungkin pikiran si Duryudana pada saat itu. Nah, jadi dia memiliki permintaan ingin memiliki negara Astina ya, gitu pada saat itu. Nah, akhirnya pada saat itu karena telah diiyakan oleh Duryudana, Bondan Paksa Jandu tadi lalu dibawa ke alun-alun. Lalu dia mendekati godo tersebut. Nah, ketika dia akan mencabut, nah si Bondan tadi ternyata juga diserang oleh kedua raksasa yang menunggu godo itu tadi, Mas Bayu, kedua raksasa yang mengalahkan Kurawa itu tadi. Nah, di situ terjadilah peperangan di antara kedua raksasa tadi melawan si Bondan Paksa Jandu. Nah, si Bondan tadi diceritakan diam-diam di situ mengatakan kepada kedua raksasa tadi bahwasanya sebenarnya Bondan Paksa Jandu tadi adalah si Raden Bratasena. Nah, akhirnya kedua raksasa tadi akhirnya badar berubah menjadi Bathara Bayu dan Bathara Gana. Nah, kedua dewa tadi akhirnya kembali ke Kayangan. Nah, Bondan lalu diceritakan berhasil mengangkat godo tersebut dari alun-alun negara Astina, berhasil dipindahkan di luar negara. Nah, lalu akhirnya dia menghadap si Prabu Duryudana untuk menagih janjinya meminta negara Astina pada saat itu. Jadi sekarang Bondan Paksa Jandu berhasil mengangkat pusaka gada itu ya, Mas? Benar sekali, Mas Bayu. Nah, selanjutnya Patih Sengkuni pada saat ternyata mendengar kabar tersebut dia tidak suka perkataan, walaupun dia berhasil dia tidak suka. Lalu dia memohongi Bondan
menemui Bondan. Nah, lalu mengutus para Kurawa untuk menyerang si anak kecil Bondan Pakso Jandu. Tadi terjadi geger di situ. Si anak kecil tadi dikeroyok oleh para Kurawa itu tadi, Mas Bayu, terjadi geger di area Astina. Nah, Punakawan Semar pada melihat kejadian tersebut lalu mengatakan kepada si Arjuna Dulit tadi bahwasannya kakaknya yaitu si Raden Bratasena telah timbul di negara Astina berwujud bocah bajang bernama Bondan Pakso Jandu itu tadi. Nah, si Arjuna Dulit, Raden Arjuna Dulit pada saat lalu akhirnya merubah dirinya Badar menjadi Raden Permadi, lalu bersama-sama datang ke negara Astina pada saat menemui Duryudana. Nah, di situ pada saat itu Duryudana pada saat mengatakan kepada si Arjuna bahwa para Kurawa kalah melawan si Bondan Pakso Jandu. Nah, si Duryudana meminta bantuan kepada si Arjuna. Nah, Arjuna pada saat itu melempar sebuah tanah, yaitu tanah gamping yang miliki tadi dilemparkan pada saat itu. Nah, Duryudana pada saat itu berlari karena lalu menemui si Tondo Wijokangko karena si Arjuna Dulit tadi tidak mau, Mas Bayu, tidak mau membantu. Lalu dia memilih kepada si Wijokangko atau Raden Puntadewa yang sudah Badar ternyata. Nah, akhirnya Bondan tadi diceritakan Badar menjadi Raden Bratasena dan mengamuk di negara Astina. Lalu bertemu Duryudana pada saat itu yang sedang berada di tempat si Wijokangko. Nah, Duryudana pada saat itu ketakutan melihat Bratasena yang sudah marah tadi. Nah, dia lalu berlari, Mas Bayu. Dia berlari di saat menuju berlari untuk menemui istrinya Dewi Banowati tadi yang berada di Kaputren. Ternyata pada saat dia menemukan si Dewi Banowati tadi juga sedang bermesraan dengan Raden Permadi. Dia kecewa karena kan saya pernah ceritakan bahwa Banowati tadi memiliki hubungan khusus dengan si Banowati, Mas Bayu, dengan Permadi pada saat itu. Nah, karena sudah kecewa pada saat itu si Duryudana tadi lalu menemui si Puntadewa, istilahnya pasrah jiwa raga dan mengakui kesalahannya bahwa dia mengaku yang meracuni Bratasena dan dimasukkan ke sumur Jolotundo adalah si Duryudana beserta para Kurawa pada saat itu. Yang meracuni itu Duryudana ya? Ya, benar sekali, beserta para Kurawa dan juga Sengkuni. Akhirnya pada saat itu Pandawa telah berkumpul kembali dan mengampuni dosa-dosa dari Duryudana yang mencelakakan si Bratasena pada saat itu, diracun dan dimasukkan ke dalam sumur Jolotundo, Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu, Mas Bayu, yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Lakon yang cukup menarik, ada beberapa permasalahan di lakon Arjuna Dulit kali ini, versi lain dari sanggit lain dari lakon Bima Racun, yaitu lakon Arjuna Dulit itu tadi, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Gurit sama-sama atas kisahnya tadi. Nanti bisa dilanjut lagi cerita di episode selanjutnya. Ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang lakon Arjuna Dulit. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.